Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya ini dulu sering sholat sering duduk kemudian jatuh, dikira orang gila, padahal karena sangat lapar lama gak makan. Itu para sahabat yang sufi dulu, para sahabat yang menjadi teladan ulama sufi. Dan para ulama sufi juga begitu. Ini makom para sufi. Jadi para sufi ini memang benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi. Mengapa meninggalkan kehidupan duniawi? Agar sampai pada makom ihsan, beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah. Mulai dari takbir sampai salam hanya ingat pada Allah. Karena kalau hati ini masih memikirkan sesuatu, masih memikirkan, misalnya besok makan apa, kemarin kawan punya hutang gak bayar, kepikiran, itu terbawa dalam sholat saudara. Itu berarti hatinya masih berhubungan dengan duniawi. Kalau seperti itu gak bisa makom ihsan. Karena makom ihsan ini makom tertinggi di dalam agama. Ini ulama sufi. Nah, ajaran tasawuf ya seperti itu. Kemudian juga ini yang sering propaganda orang-orang yang anti tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Apa? Itu kitab sesat. Mengapa sesat? Banyak hadis dhaifnya, banyak hadis maudhu'nya. Loh, apakah dia pernah baca kitab Ihya? Kan gak pernah. Dia hanya dengar-dengar. Coba belajar kitab Ihya. Kalau orang baca kitab Ihya luar biasa, senang sekali. Banyak hadis dhaifnya. Loh, hadis dhaif itu biasa diamalkan. Yang gak mau mengamalkan hadis dhaif kan Wahabi. Ada hadis maudhu'nya. Yang diperkirakan hadis maudhu' kitab Ihya itu hadisnya hampir 5.000, sekitar 4.800 hadis. Orang Wahabi menuduh Imam Ghazali tidak ahli hadis. Loh, ada orang ngarang kitab hadisnya hampir 5.000 yang dicatat di situ. Kira-kira gak ahli hadis apa enggak kira-kira? Hadisnya sampai 5.000. Imam Ghazali memang pernah bilang, modal saya dalam ilmu hadis sedikit. Maksudnya kalau dibandingkan dengan ulama yang fokus pada studi hadis, dibandingkan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dibandingkan imam-imam seperti itu, Imam Ghazali bukan ahli hadis. Bukan dibandingkan dengan kita. Ya kalau bukan dibandingkan dengan kita yang nggak bisa apa-apa saudara. Wong beliau ngarang kitab Ihya hadisnya hampir 5.000. Kita ini hafal berapa? Hadis yang paling ngetop Arba'in Nawawi 40 hadis. Kadang-kadang 40 gak hafal. Itu maksudnya. Dan hadis-hadis di kitab Ihya sekitar 2.000 itu dari Bukhari Muslim. Dan Imam Ghazali menjelaskan ini Bukhari Muslim. Sisanya dari kitab-kitab yang lain, dari berbagai kitab. Artinya apa? Jangan dikira ilmu tasawuf itu tidak ada dasarnya atau dhaif dasarnya. Yang dhaif itu biasanya hanya dijadikan pelengkap oleh beliau. Kalau ajaran-ajaran pokok di dalam tasawuf, ajarannya Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Itu selama kita belajar kitab Ihya Ulumuddin. Yang menuduh-nuduh ini yang nggak belajar itu. Coba belajar ya senang dengan kitab Ihya. Ini tuduhan kepada tasawuf. Karena tasawuf ini jasanya dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian juga jasanya dalam menyebarkan kesadaran beragama. Tasawuf itu luar biasa. Orang itu kalau ikut ajaran tasawuf hatinya menjadi lembut, bertaubat kepada Allah, hatinya menjadi lembut dan ikhlas, punya ketulusan. Itu yang diajarkan dalam tasawuf. Dan seperti saya katakan tadi, para ulama sufi menyebarkan ajaran Islam itu luar biasa. Ada orang berdakwah ke Afrika, gak berhasil ngajak mereka masuk Islam. Telepon kawannya yang sufi di Yaman, Syekh, saya ini ngajak orang masuk Islam ke sini gak bisa masuk Islam, katanya. Kenapa? Gak ada yang mau. Akhirnya apa kata beliau? Saya carikan lahan di situ, saya mau buka toko, katanya, biar mereka masuk Islam.
akhirnya buka toko. Ulama sufi ini ya dia gak langsung berdakwah tapi buka toko. Setiap ada orang beli nanti dikasih hadiah. Kalau ada orang beli kopi dikasih gulanya, ini ya hadiahnya. Lama-lama ditanya, kok setiap orang beli dikasih hadiah? Ini ajaran agama kami menganjurkan ngasih hadiah sama orang. Lama-lama mereka diajak belajar. Karena sudah tua mereka gak mau. Dah, kalau kamu gak mau, anaknya kalau malam kirim ke sini. Anak-anaknya dikirimkan ke situ belajar ngaji. Lalu diajarkan akhlak. Nanti kalau pulang ke rumah cium tangan orang tua. Kalau orang tua punya pekerjaan rumah dibantu. Dibantu-bantu. Akhirnya apa? Satu kampung masuk Islam. Modalnya cuma berdagang. Dia ini memang berdagang, tapi dagang itu hanya wasilah untuk berdakwah. Bukan sebaliknya, berdakwah tapi sebenarnya untuk berdagang. Ya kalau berdakwah tapi sebenarnya dagangan, apalagi ada tarifnya. Kalau sekian 30 juta. Kalau ini sekian. Ya gak bisa begitu. Ulama sufi seperti itu memang. Dan itu diakui hatta oleh orang-orang Wahabi. Ulama sufi ini cepat kalau mengislamkan orang. Coba kita ya di Palu itu ada Habib Soleh Rotan itu. Sudah berapa ribu yang masuk Islam. Dan beliau kalau cerita pada saya, beliau ketika berdakwah kepada orang-orang animisme, orang-orang yang ada di gunung-gunung, bawa beras, bawa pisang, dikasihkan pada mereka. Lama-lama akhirnya masuk Islam itu. Ya ulama sufi itu model-model sufi memang. Karenanya kepada para ulama sufi atau ilmu tasawuf, kalaupun kita tidak menjalankan, kita jangan sampai ingkar. Paling enggak kita percaya, paling enggak kita mahabbah kepada para ulama sufi. Mengapa mahabbah? Karena para ulama sufi itu memang pilihan Allah. Mereka para kekasih Allah. Dan itu kata para ulama, Imam Ghazali, Syekh Ibnu Taimiyah atau siapapun, makhluk yang paling utama di hadapan Allah itu para ulama sufi. Ini guru-guru kita dulu yang menyebarkan Islam di negeri kita. Ini kalau bukan ulama sufi gak bisa saudara mengislamkan 90% bangsa kita. Dari mana kalau bukan ulama sufi? Ya para ulama sufi memang. Mereka berangkat ya pokoknya pergi dah. Ya mungkin bawa bekal atau enggak gak tahu. Bergaul dengan masyarakat. Ini ajaran tasawuf. Tasawuf yang perlu kita tahu ya. Tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita di dalam tasawuf itu harus bermadhab. Madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kajian zuhur ini. Karena ini kajian siang gak perlu lama-lama. Kita hanya perkenalan aja lah. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya angkat tangan. Dan panitia ada yang mengatur sesi tanya jawab. Baik, mungkin kita dari laki-lakinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kiai atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah, terkait dengan tasawuf, Kiai kan bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bertasawuf tapi maksudnya tasawufnya sesat seperti ya, maksudnya yang tasawuf yang pikirannya nyeleneh lah, maksudnya yang maksudnya pikirannya aneh-aneh gitu, maksudnya seperti ya yang pikiran liberal itulah maksudnya. Kalau udah dekat sama Allah gak usah begini-gini, kalau udah dekat sama Allah gak usah ibadah lagi. Nah itu gimana Ki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada ya, sebagian oknum mengaku tasawuf itu aliran kebatinan namanya, tapi justru ngajak meninggalkan sholat. Kalau menghadapi seperti itu harus ingkar, nggak boleh seperti itu. Ditanya mana dasarnya? Kalau sudah usul
sampai pada kesucian hati lalu tidak wajib sholat. Kalau gak sholat berarti kotor hatinya itu. Kalau gak sholat, biasanya dalil yang digunakan di dalam Al-Quran tapi gak sesuai. Mereka kadang menyampaikan dalil aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Nah, yang berarti ini bikinan dia. Berarti kalau ingat gak perlu sholat. Itu kata siapa berarti begitu? Kan kata dia kan. Wong ini perintahnya dirikan sholat untuk mengingat. Artinya apa? Pertama, kita diperintahkan mendirikan sholat. Yang kedua, diperintahkan ingat Allah di dalam sholat. Itu perintah khusyuk di dalam sholat. Cuma diputar, dipahami sendiri sama dia. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Wah, bahaya seperti itu, namanya syubhat namanya. Di daerah-daerah seperti itu. Ya kalau dikejar gak ada, dasarnya gak ada. Orang yang paling khusyuk, yang paling bertakwa kepada Allah itu baginda Rasulullah SAW. Beliau paling rajin sholat. Rasulullah itu kalau sholat dari takutnya kepada Allah, ya, itu seakan-akan terdengar air mendidih, seperti air mendidih. Tangisan hatinya karena takut kepada Allah, seperti air mendidih suaranya itu, karena takut. Bukan malah gak sholat itu. Ini kok malah gak sholat. Ini bukan tasawuf namanya. Ini namanya oknum, penyebar ajaran sesat. Cuma tasawuf dijadikan sebagai umpan, karena orang senang pada tasawuf. Dan biasanya oknum-oknum yang seperti ini kerjasama dengan jin atau dengan setan. Nanti yang ikut bermimpi yang apa begitulah, diceritakan. Kamu masuk surga gini, ya macam-macam lah. Oknum sebenarnya. Gak boleh ikut yang seperti itu. Kalau ikut ya tasawuf yang shodikin itu, orang-orang yang benar. Ada lagi.